Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Lasese Farm. Di video ini saya akan memberitahu sedikit informasi mengenai pelepasan buraya yang telah siap kita lepaskan di tempat dan kita pindahkan untuk kita besarkan atau dikembangbiakkan. Seperti ini kita lihat di video saya, ada lobster berukuran 5 inch yang sudah siap untuk dilakukan pelepasan buraya. Sebenarnya tipenya kalau pelepasan buraya ini ada dua, satu yang dipaksa atau pelepasan buraya secara manual atau kita paksa. Yang kedua, dia otomatis turun dari induknya atau disebut turun gendong. Kalau di sini saya memperlihatkan video mengenai pelepasan buraya secara manual atau kita paksa untuk dilepaskan, karena dari saya memang seperti itu atau sudah kebiasaan. Kalau setiap memelihara lobster, saya terus akan melepaskan secara manual, karena untuk mengontrol secara kontinu atau terus menerus sangat sulit dan sangat membutuhkan waktu. Jadi saya hanya bisa memakai metode pelepasan buraya seperti ini. Kalau di turun gendong secara otomatis atau kita biarkan indukan melepaskan secara alami anaknya dari perutnya atau dari gendongannya, dan nanti anakannya secara otomatis turun sampai habis semua yang ada di perut gendongnya. Namun cara seperti itu ada risikonya, yang dimana kalau seandainya indukannya terlambat kita berikan makanan atau kita terlalu membiarkan terlalu lama indukan bersama anakan atau burayanya, maka sifat kanibal dari lobster ini takut mempengaruhi atau membuat kondisi buraya menjadi khawatir atau terancam. Karena dari kanibal tersebut, indukan bisa mengeluarkan sifat kanibalnya sehingga dia bisa memakan dari buraya yang telah keluar atau yang lepas dari gendongannya, karena terlambat dari proses makanan atau dari sifat naluri kanibalnya yang keluar dari indukan tersebut. Langkah seperti itu bagusnya kalau seandainya kita meletakkannya di tempat yang luas sehingga persentase keselamatan dari burayanya tinggi dan indukannya sulit menjangkau atau tidak semua yang dimakan oleh indukannya, jadi induk anakannya berhasil diselamatkan gitu. Namun cara seperti itu membutuhkan tempat atau kolam yang besar sehingga pelepasan turun gendong itu sangat alami, bisa digunakan atau diimplementasikan di lahan yang cukup luas. Tapi kalau lahan yang sempit, tentu kita berternak di kolam ukuran 2 meter, seperti saya punya kolam ukuran 2 meter, atau lebih kecil dari kolam 2 meter tersebut seperti akuarium atau kotak penyimpanan atau ember, maka kesempatan untuk hidupnya dalam turun gendong secara alami itu otomatis itu, maka kesempatan buraya hidup akan lebih kecil. Saya sarankan jangan pakai trik seperti itu, karena kalau lahannya ada besar, otomatis buraya bisa menyelamatkan diri dari indukannya atau bersembunyi dari indukannya, karena lahannya dituju atau tempat bersembunyinya sangat banyak gitu. Tapi jika menggunakan lahan yang kecil atau lahan sempit atau tidak ada tempat yang luas, maka kesempatan indukan untuk bertemu anaknya atau naluri ibu indukannya untuk membunuh anaknya lebih tinggi. Makanya kalau saya sarankan lebih baik yang mempunyai lahan sempit atau lahan terbatas melakukan trik seperti saya ini. Yang kedua yang disebut dengan cara pelepasan buraya secara manual. Di sini bisa terlihat saya menggunakan sisir, di mana sisir ini berfungsi untuk melepaskan secara manual jumlah buraya atau kondisi buraya yang masih ada perindukannya. Nanti kita lepaskan dibantu dengan sisir ini secara alami. Nanti kita goncang juga atau
kita paksa secara manual untuk indukannya melepaskan anakannya itu. Jika terlihat seperti ini di bawah, anakannya sudah mulai aktif dan indukannya mungkin sedikit terancam kalau kita lakukan seperti ini. Namun hal ini tidak juga terlalu berbahaya bagi anakan atau burayanya, maka cara seperti ini sangat baik atau bisa ditiru karena memang saya telah melakukan metode ini udah beberapa kali dan mencoba metode ini kemungkinan hidupnya 90-80%, atau dikatakan bisa kalau seandainya kita bisa pantau secara kontinu maka keselamatan anak bisa mencapai 100%. Itu tergantung cara kita perawatan, kontinu pengontrolan, dan lahan yang kita tempatkan untuk anakannya. Karena semakin besar lahan, semakin tinggi tingkat kesempatan untuk indukan atau anakan bisa berkembang. Seperti ini ya, kita lihat ya, ini cara melepaskannya. Lepaskan secara perlahan, sedikit demi sedikit. Kita sisir bagian berindukannya sampai anakannya habis tertarik atau terbawa sama sisirannya. Jika dirasa sudah dikeluarkan semua, maka kita biarkan indukannya terpisah atau kita tempatkan indukannya di tempat yang lain. Jangan setelah kita biarkan terlepas secara manual kita gabungkan, malah jadi lebih berbahaya karena indukan tidak merasa atau sudah hilang naluri indukannya, maka anakan bisa jadi korban dalam sifat kanibalnya. Pastikan dulu kalau seandainya indukannya telah kita bersihkan anakannya atau anakannya telah kita lepas semua, maka indukannya kita pisahkan ke tempat yang lain. Nah, ini lagi ya, ini indukan yang kedua. Di sini ada indukan lagi yang saya mau lepas, dan proses lepasnya sama seperti yang tadi. Kita usahakan indukannya tidak membuat hentakan di ekornya sehingga anakannya lepas secara brutal gitu ya. Kalau saya bilang istilahnya terlalu berbahaya kalau dihempaskan ekornya, tapi dalam kondisinya kita tidak siap siaga atau anakannya berhamburan keluar. Ini ya, ini ukuran indukan 4 in ya. Di sini ada indukan juga dalam ukuran 4 in. Nah, kita lakukan pelepasan burainya karena kita lihat burainya udah mulai turun gendong semua, udah mulai banyak yang turun dari perut ibunya, indukannya. Makanya lebih baik saya lepaskan dan saya gabungkan dengan indukan tadi, anak burayanya, karena saya lihat umurnya masih sama atau proses metodenya dilakukan di hari yang sama, jadi kisaran umur mereka jadi sama semua gitu. Tidak masalah ya untuk kondisi seperti ini karena menghemat tempat dan menyatukan kondisi buraya yang cukup umur atau sama umur lebih baik atau tidak masalah, karena kondisi seperti ini banyak juga dilakukan orang lain atau senior-senior yang melakukan pembudidaya sari tawar. Oke, untuk pelepasan burainya telah selesai kita lakukan. Terima kasih bagi yang telah menonton. Saya hanya berbagi sekedar informasi mengenai pelepasan budidaya lestari tawar secara manual. Jika kalian ingin meniru atau teman-teman ingin meniru boleh, tapi saya tidak menyarankan hal seperti ini, atau jika memang ini terlalu berbahaya juga boleh tidak dilakukan. Namun kondisi seperti ini saya berani membuat atau menyimpulkan video ini atau memberikan informasi seperti ini karena saya telah mencoba udah beberapa kali dan pengalaman tersebut saya bagikan untuk teman-teman atau yang mempunyai kondisi yang sama seperti saya, lingkungannya terbatas, ruangan untuk pemeliharaan yang terbatas, namun tetap bersemangat untuk melakukan pembudidaya lestari tawar.